Dulu sekali, saya sering diseret oleh orang ini untuk berangkat away. Dan ia juga yang mengkoordinasi teman-teman lain untuk berangkat away ke tempat-tempat yang hampir nggak mungkin dan tidak diberangkatkan oleh kelompok lain. Dengan karismanya, bisa dikatakan ia menyatukan satu tribun. Saya Tongkos Darurat, dan ini perbincangan kami. Halo, ketemu lagi hari ini. Mumpung cuaca cerah jadi outdoor lagi. Karena kemarin kan hujan. Enggak sih, kemarin karena episode kedua sering diulang, maka yang ketiga doakan sukses langsung jadi. Hari ini langsung aja kita akan mungkin bicara tentang pasca Ultras PSS pindah ke selatan. Kan sudah diikuti oleh beberapa komunitas lain yang segera menyusul, dan beberapa komunitas sebelumnya sudah ada di sana sebenarnya. Para pendiri yang terdahulu itu sebenarnya waktu itu sedang vakum karena habis itu ada masalah dengan Slemania kan. Maka yang aktif waktu itu adalah Mas Model. Sudah dengan saya hari ini di sini Mas Model, atau kita panggil Bapak Model. Mas aja. Mas aja ya. Biar lebih mudah. Biar lebih mudah. Baik, kabarnya Mas? Sehat-sehat. Agak canggung sebenarnya karena kami dulu satu kamar kos waktu BCS ini belum ada, jadi untuk mengobrol agak formal jadi wagu. BTW ada belombongan, nggak tahu siapa Model apa. Ini aku akan bertanya langsung aja Mas. Sebenarnya kepindahan Ultras ke selatan terus jadi diikuti oleh komunitas lain dan bersatu dengan komunitas yang sebelumnya udah ada, itu direncanakan apa enggak? Sebelumnya sih tanpa rencana ya. Yang jelas kepindahan kita ke sana, ke selatan itu kan yang pertama karena kita sudah sering ada konflik-konflik Ya, percikan-percikan konflik di utara, entah karena kita beda gaya, kita beda cara mendukung, tapi yang jelas konflik itu biasanya dari kebiasaan kita nyalain flash. Dan kalau misalkan saya pendapat waktu forum di kota sendiri, waktu konflik yang terakhir itu udahlah musim depan kita pindah ke selatan aja, maksud saya gitu. Terus diforumkan, akhirnya ya karena forum kan ambil suara terbanyak, ya. akhirnya pindah ke selatan. Tapi begitu pindah ke selatan itu langsung jadi satu dengan kelompok lain apa enggak? Kalau jadi satunya enggak, tapi kita memang beberapa juga kenal. Tapi untuk menarik mereka, awalnya kita nggak ada istilahnya nggak ada pikiran untuk ngajak mereka jadi satu gitu, nggak ada, karena takutnya mereka nanti juga, waktu itu kan karena nama Slemania ya, satu stadion itu masih Slemania waktu itu. Ultras waktu itu yang satu-satunya yang keluar. Ya kalau sebenarnya waktu itu juga dibilang keluar juga enggak, dibilang Slemania juga bukan. Gitu. Jadi independen lah waktu itu kita, istilahnya independen tapi dengan kelompok sendiri. Liar ya. Ya liar, makar. Kalau dulu istilahnya sering dibilang ini kelompok makar. Ya sudah biasa. Istilah seperti itu. Terus akhirnya jadi satu itu gimana sih prosesnya Mas? Kalau prosesnya mungkin mundur dulu sih. Kalau itu awalnya dulu kan kita tetap di selatan, Ultras berdiri sendiri, nyanyi sendiri, dukung dengan cara sendiri. Terus ada konflik waktu lawan Persebaya kalau nggak salah. Home ya? Home, waktu lawan Persebaya itu ya sama juga sih, akhirnya konfliknya juga karena ternyata kita pindah ke selatan pun tetap di kasaran diintai gitu. Jadi ada waktu itu kan kebetulan kita berdampingan sama teman-teman bonek juga. Mungkin nggak, karena kalau biasanya kalau di
suatu organisasi supporter itu kan ada yang namanya departemen tamu. Nah, mungkin waktu itu dari kawan-kawan kita semuanya juga ngancani di selatan. Nah, terus ada aksi fair itu ya akhirnya ada sedikit konflik yang akhirnya melambat sampai keluar stadion segala macam, sampai akhirnya teman-teman ya yang istilahnya yang tua-tua nih ultras waktu itu memutuskan buat vakum. Nah, dalam kevakuman itu kan kompetisi tetap berlanjut. Ya. Itu ya mungkin salah satu ceritanya. Ya saya juga waktu itu sampai karena ada keputusan vakum itu sampai saya karena mungkin waktu itu masih masih seneng-senengnya kemana-mana dukung PSS itu, sampai saya ngajakin teman-teman buat berangkat waktu itu kalau nggak salah tuh ke Gresik, kalau nggak salah kita ke Gresik lawan Petrokimia. Terus sampai waktu itu masih SMS kalau nggak salah, masih SMS-an, pada tak ajakin pada nggak ada yang mau. Akhirnya karena takut apa karena emang nggak ya kurang tahu itu kurang tahu gimana. Jadi akhirnya ya karena kebetulan kalau secara personal kita dengan teman-teman Slemannya yang sebelumnya juga sudah akrab sih nggak ada masalah gitu. Kayak contoh kayak Jate, terus ya beberapa teman yang lain lah, itu akhirnya saya memberanikan diri dari pas sampai malam. Kan waktu itu kalau naik kereta kan kita nggak pernah bayar, maksudnya kita nggak pernah beli tiket, bayar di atas ya, bayar di atas pokoknya. Terus sampai jam 8 malam itu kalau nggak salah dulu keretanya yang pasti dipakai itu kan Gaya Baru Malam. Jam 8 kok nggak ada yang nyaut, nggak ada yang mau diajak, nggak ada yang ngetok, ya saya berangkat sendiri ke Lempuyangan. Akhirnya ketemu sama Jate dan kawan-kawan, akhirnya ke Gresik berangkat sendiri. Ya mungkin di sana yang membuat PSS akhirnya pas itu kalau nggak salah menang 1-0. Cuman di stadion ya juga sisa-sisa konflik ya, match sebelumnya itu masih kerasa. Jadi ya saya terus mendingan dewe, yang penting saya bisa datang ke sana, bisa support di sana, delok PSS menang. Berarti akhirnya ngobrolnya juga sama-sama orang yang akrab aja ya? Ya, kalau secara organisasi sebenarnya nggak ada ini ya, maksudnya organisasinya terus gimana itu juga nggak ada, karena kita memang waktu itu ya ngapunten kita ketidaksukaan kita istilahnya lack of dislike-nya dengan person, bukan ke organisasinya. Itu kita kan juga istilahnya kan kelompok kecil gitu kan, nggak ada apa-apanya lah kalau dibanding. Nah, akhirnya berjalannya waktu dari away Gresik itu, terus kemudian ada lagi away kemana, saya coba ajak lagi kalau nggak salah ke Malang gitu, kalau nggak salah ke Malang lawan Persema itu juga berangkat. Terus kemudian mulai 1-2 teman-teman ultras juga ada juga yang beberapa yang baru juga tak ajak berangkat, yang mau kayak waktu itu siapa ya, Mas Bebe, Mas Ucup itu saya ajakin mau, Mas Galih juga udah mau lagi. Terus akhirnya mulai kuat lagi kalau buat saya, maksudnya fondasinya sudah ada lagi. Hanya walaupun di pertandingan kandang kita nggak secara kelihatan ultras ini segala macam itu enggak, tapi secara undergroundnya kita, jadi kita semacam membentuk membentuk perkumpulan lagi sing gelem fight. Intinya kita kan dukung PSS, kita kan cuma mau dampingin PSS, bukan yang gimana ya. Akhirnya mulai ini lagi. Gongnya itu waktu kita coba bikin jaket kalau nggak salah, bikin merchandise lagi ya, di luar perkiraan juga. Yang resletingnya sampai ya, yang model agak susah itu. Apa tuh namanya modelnya ya? Ninja gitu. Model kayak gitulah, model yang sampai itu. Kalau kamu bawa berlorong gini. Itu agak kepelepek gitu. Iya, itu agak fail desainnya ya ternyata. Itu mulai dari itu mulai banyak yang ya kebetulan yang tadinya bukan, maksudnya di luar ultras juga
pada ikut, jadi lumayan banyak ya. Mungkin Simpati. awalnya dari situ, mungkin awalnya dari situ. Terus teman-teman yang kebetulan pakai jaket itu pada ikut di selatan juga. Terus waktu kalau nggak salah itu mulai kita deket itu sama teman-teman dari daerah barat. Jadi dulu kan barat tuh kan sering bentrok apa segala macam, itu kan kita juga ya ikut ikut ngawal segala macam. Akhirnya kan kita kenal dengan beberapa teman-teman, walaupun mereka waktu itu ya juga masih zamannya gitu kan. Terus kita mulai deket segala macam. Nggak lama itu kalau nggak salah, terus teman-teman yang dari barat itu juga di tahun berapa ya, 2011 apa 2000 berapa ya, 2009 Yeah. 2008 2009 terus mulai beberapa ada kan, kalau di sana ada yang namanya Brixer kalau nggak salah itu. Sleman Barat itu. Nah, Sleman Barat itu beberapa komunitas itu udah di selatan ya, kebetulan kita kenal juga. Terus teman-teman dari yang Desa Timur, pokoknya teman-teman karena sering kita intensitas, walaupun tidak dengan luapan kayak waktu zaman secara ultras ya, sebelum konflik, sebelum Usir. bukan diusir, disuruh vakum lah istilahnya, bukan dibekukan lah istilahnya gitu. Tapi intensitasnya pertemuan segala macam semakin sering, semakin semakin intens lah. Akhirnya dari teman-teman yang komunitas biasa di Bengkulu Selatan itu kalau nggak salah ketemu itu, kita janjian buat adain pertemuan lah itu di Kaliurang ya, mungkin titiknya di situ, titik awal BCS di situ, Itu kita ada teman-teman dari Cangkringan, dari Merapi Ekstrim ya, yang tak seperti tadi, yang Brixer terutama, dari Titik Hitam, dari Wates itu juga ikut kumpul. Akhirnya disepakati kita bikin atribut. Enggak, kita bikin atribut. Enggak, kita cuman gawe Kaos pemersatu. Kaos pemersatu waktu itu. Nah, Kalau dulu namanya kan juga belum ini ya. Iya, belum ada namanya juga gerakan ini ya. Nah, kebetulan waktu itu teman-teman ultras itu ya juga teman-teman dari komunitas lain itu beberapa juga sering ke basecamp kita, ke Kopal, ke kos, Kamar kita sebenarnya. kamar itu Penuh botol. itu terus coba cari-cari referensi. Kita sering nonton film ya berbau bola lah, buat supporter berbau bola. Itu ketemu yang namanya dulu Ultimo Ultra kalau nggak salah, ada film itu. Filmnya jelek. Cuman di situ kita nemu nama Brigata kalau nggak salah waktu itu. Ya aku Kaosnya Brigata Gladio apa itu, pokoknya itu. Nah, itu kita ambil Brigatanya. Terus habis itu karena sebelumnya waktu kelas BSS kan BSS Kurvasud, akhirnya kita bawa namanya ya Brigata Kurvasud. Terus mulailah membuat atribut. Terus kemudian banner pertama itu yang kalau nggak salah dipasangnya tuh sekitar tahun 2011 ya, kalau nggak salah lawan Persebaya lagi kalau nggak salah, kalau seingat saya juga lupa ingat ya, Persebaya, tapi Persebaya Divisi Utama gitu. Berarti kalau boleh saya garis bawah itu awalnya karena gerakan underground untuk away sebenarnya, yang akhirnya teman-teman yang waktu itu sering ikut di di away yang tidak diberangkatkan oleh Slemania akhirnya jadi punya keterikatan ya. Salah satunya itu, jadi punya kedekatan orang sampai sekarang sih mungkin juga ya. Orang away itu kan pasti yang tadinya nggak kenal jadi kenal, yang tadinya nggak tahu itu siapa jadi karena banyak yang dipertaruhkan, misalnya di perjalanan yang berbahaya atau di botol-botol yang
saling bertukar cerita yang gilir gitu. Jadi kan tadi setelah kita cut ya ini sebenarnya tadi, terus kan kita recall memori, ternyata BCS kan udah jadi malah sebelum di Kelenteng Kuning itu tadi ya sebenarnya. Jadi mungkin itu era-era setelah Away terus nonton film Ultimo Ultra ya. Kalau seingat saya lagi waktu itu ada Distrik Timur, ada Forza, ada teman-teman Brixer, sama ada satu komunitas yang suka pakai jaket baseball, apa namanya dulu ya, Green something ya. masih apa namanya, baru pada lulus SMA kalau nggak salah. Itu yang awalnya menjadi BCS kan berarti 5 itu ya, kurang lebih 5 itu. Lalu ketika setelah itu mulai beberapa match, mulai banyak komunitas bergabung, lalu benar-benar jadi BCS yang masif itu ketika di Wisma Kelenteng Kuning itu kan ya. Ada Merapi Ekstrim, ada apa lagi? Ada temen Squifas ya kayaknya. Titi Hitam Squifas kalau nggak salah. Ya, waktu itu sudah mulai. itu menyeberang dengan kekuatan sangat besar. Tapi waktu itu masih belum secara ini, masih person kalau nggak salah. Ya, perintilan-perintilan ya. Perintilan. Jadi belum semuanya. Karena waktu di Kelenteng Ketut itu istilahnya kita menguatkan. Kalau waktu itu agendanya sih, kalau seingat saya sih menguatkan teman-teman dari ME, teman-teman dari ya yang sebelumnya masih ragu-ragu. kekuatan besar yang masih pada di Kelenteng Utara, mulai apa namanya, memberanikan diri menyeberang. Walaupun kalau secara kembali lagi kalau secara personal kita memang sudah dekat, jadi nggak ada masalah dengan itu. Nah mungkin karena waktu itu ada agenda itu sekalian apa istilahnya nanting lah kalau bahasa ini. Gimana pada teman-teman? Kalau bahasa ormasnya bayat. Bayat. Tapi kita nggak yang mengajak yang ayo gabung kita nggak gitu. Kesungguhannya aja kan. Cuman waktu itu kan karena ada beberapa istilahnya anggota lah dari mereka yang dekat dengan kita, terus kemudian daripada nanggung-nanggung, udah gimana kalau misalkan memang niat ya ayo di Tribun Selatan kita ini, kalau misalkan nggak pun nggak masalah gitu. Waktu itu akhirnya mungkin titik itu jadi mulai besar, mulai berani kelihatan satu gitu ya. Mulai berani show up ya. Pertanyaan saya selanjutnya sebenarnya, sebegitu butuhkah untuk bersekutu menjadi satu kelompok di selatan? Kalau secara rencana itu sebenarnya kita nggak ada rencana. Dulu tuh kita ada yang namanya istilah buat kita sendiri, kita cari 100 orang tapi yang benar-benar ya istilahnya benar-benar fight lah, benar-benar fight, wani dukung nendi segala macam, berangkat modal nekat itu ya, pokoknya kayak gitu. Itunya nggak usah banyak-banyak, 100 orang cukup. Tapi kan melihat perkembangan yang terjadi, kembali lagi kita tuh nggak pernah yang istilahnya ngajak-ajaki, nggak nyebar pamflet promosi dan lain-lain. Tapi karena kedekatan personal antara mungkin dari saya, mungkin dari waktu itu Mas Gali, mungkin dari teman-teman yang lain itu, akhirnya ya dengan sendirinya lah, karena mungkin berdasarkan cerita-cerita mungkin seperti itu, merasa ada kesamaan visi, kesamaan ini. Ada beberapa tempat juga yang Slemania nggak memberangkatkan dan kalian. Seingat saya tuh waktu itu mulai berangkat dengan nama BCS itu waktu ke Cilacap. Itu waktu Cilacap stadionnya masih kebon, masih suket kan. Tribunnya belum penuh. Tribunnya belum dibangun waktu itu. Waktu itu loncat dari luar masih bisa. Iya. Itu kita berangkat dengan nama Ultras, kalau seingat saya masih pakai besar gede kalau nggak salah. Satu besar gede. Legendaris banget ya. Kita berangkat ke sana. Momen kita dukung total pertama kali dengan nama BCS ya waktu ke Cilacap itu. Ya kalau nggak salah ingat ya, saya itu sempat nyanyi itu di atas kebun kami bernyanyi. Nah, di atas kebun kami bergoyang ya. Untuk mendukung satu nama PSS itu ya. Jadi memang karena akhirnya kelihatan bahwa
kelompok di selatan ini motifnya ya cuma pengen dukung PSS saja, yang akhirnya membuat banyak orang kayaknya asik untuk bergabung gitu Ya. dengan cara-cara yang mungkin lebih segar. Ya. Makanya kan waktu itu juga karena dulu sering Mas Bebek kalau nggak salah itu sering download video di YouTube. Waktu itu kan karena internet masih susah ya. Iya, di-download dan di-share. Di-download ke warnet, terus habis itu di-share nonton bareng-bareng di itu di apa namanya di kos-kosan Kuban dulu waktu itu. Itu akhirnya ada pandangan, nah misalkan orang akeh gawe Korea ya. Ya, Koreo itu Bisa kan kira-kira tercetus 2009 kalau nggak salah. Kalau Seingat ya. saya sama Bebek sama Liston waktu itu Ya. ngadep PC terus bikin di Excel kayaknya Diwacanakannya tahun itu. suatu saat kalau orangnya sekian Ah. kayaknya bisa bikin Koreo. Ya, Dan akhirnya ternyata nyanda aja orangnya ada gitu. aja. Tentang No Leader Just Together itu dicetuskan bersama atau karena tidak dipikirkan sama sekali makanya tidak pernah ada ketua. Kalau secara komunitas ya kita awalnya kan kalau Mas Tonggos nanyain saya itu kan kita ini dari ultras dulu. Dari Ya, ya. ultras dulu kan kita nggak ada ketua, nggak ada apa ya. Gerak yang siap gerak ya ayo gerak, yang nggak mau gerak ya nanti kan Aja. hilang sendiri Iya. gitu. Itu juga akhirnya kita berlakukan juga di BCS karena apa namanya, kita nggak ingin istilahnya mengulangi kesalahan apa namanya saudara tua kita. Jadi Akhirnya jadi dengan adanya monopoli terus tirani gitu ya. Maju cepet banget itu. jadi kalau di BCS itu kita coba menerapkan jangan mengulangi pengalaman-pengalaman terdahulu. Contohnya ada susunan kepengurusan, terus kemudian ada yang namanya apa kalau tulisannya kita sering konflik kan dengan balas lemanya dulu waktu Ini itu. ada. Jangan sampailah kita membuat benih-benih konflik dengan hal yang sama. Makanya untuk segala keputusan segala macam ya Kembalikan ke forum lagi. aja lah, kita forum lagi ya. Karena kita terbentuk juga dari hasil forum, kita kembalikan semua juga ke forum. Jadi nggak ada ketua, nggak ada pengurus, nggak ada balas lemannya, nggak ada balas BCS, nggak ada. Siapa yang bergerak, ayo bergerak. Siapa yang nggak mau bergerak nanti hilang sendiri. Ya ini aja apa hukum alam aja. Berarti ini sekaligus menjelaskan bahwa lantas bentuk BCS itu jadi ya gitu, yang diperkenalkan di awal ya suka bakar-bakar, memimpikan koreo, ramai bendera, akhirnya yang sampai hari ini tercetus ya kayak gitu. Ya kurang lebih jadi meneruskan tradisi yang lama kita. Jadi ada juga istilah menjaga tradisi kan di situ. Jadi tradisi kita dulu seperti apa ya kita harap juga nanti penerus-penerus dari saya, dari Mas Fikar, Mas Gober, Mas Bata itu juga nanti akan melanjutkan tradisi yang sama. Tradisi mendukung secara berlebihannya tapi dalam apa namanya Sepak bolanya. kaidah bola ya, maksudnya dengan berlebihan terus gimana. Terus kemudian akhirnya makanya kita bikin manifesto. Itu sebenarnya sih untuk sebagai pakem kita berjalan mendukung PS itu seperti apa yang harus dilakukan, apa yang enggak, itu sebagai pegangan kita. Kalau dalam pikirannya Mas Model, satu tribun penuh ini cukup atau enggak? Yang sekarang, maksudnya beberapa tahun lalu kan tribun itu sangat full, semua orang ingin di selatan sampai tiketnya habis dan lain-lain. Itu cukup atau enggak sih untuk dukung PSSI? Dalam pikiran, dalam impian, dalam Cukup, maksudnya bagi saya, untuk mendukung PSSI itu cukup ya? harapan saya sih satu stadion ya ini ya apa namanya bisa berdiri semua, bisa mendukung semua, bisa dengan cara yang dilakukan sama Tribun Selatan. Si harapannya sih seperti itu. Jadi satu dan kita ciptakan euforia yang
berlebihan itu 90 tadi. menit memberikan Iya. segalanya. Sebenarnya list pertanyaan saya udah habis. Jadi aku agak bingung. Baik, sudah banyak cerita dari Mas Model ya yang menceritakan awal mula kita ketemu untuk apa, lalu sampai sekarang gimana, dan mungkin ada kalimat penutup dari Mas Model. Apa ya? Ya mungkin kan sekarang kondisi sudah istilahnya tinggal merawat aja ya posisinya. Dari teman-teman BCS itu kan tetap butuh yang namanya regenerasi. Jadi ya pesan dari saya mungkin ingat kembali dulu waktu pertama kali BCS di Tribun Selatan itu kan kita berkumpul bersama untuk mendukung PSS ya. Kalau misalkan di Tribun hal tersebut jadi inilah, jadi pedoman lah, jangan terus merambat kemana-mana. Saya akhirnya ada yang berantem antar komunitas apa segala macam itu. Kalau berantem ya berantem sama rival, jangan sama kancane dewi ya kan. Itu terus tradisi yang ada di BCS juga dijaga, kita selalu away, kita selalu dukung itu lebih dari yang lain. Masih itu aja. Baik, saya kira penutup yang sangat cemerlang dan sangat on point. Kita sudahi episode hari ini. Terima kasih. Bersekutu dan berkumpul sebenarnya bukan jadi keharusan, tapi karena ada satu pemahaman yang sama untuk mendukung PSS dengan cara yang berlebihan, maka akhirnya Tribun Selatan menjadi satu. Kita tidak mungkin akan melepaskan tradisi ini, karena inilah yang merawat PSS hingga saat ini. Akankah kita cukup melihat hari ini, atau ingin PSS jadi lebih besar?